Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan salah satu materi dari Bahasa Indonesia, yaitu teks eksposisi di kelas 10 SMA. Bahasa Indonesia. Teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menerangkan sejumlah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal agar menambah ilmu pengetahuan dari pembaca. Tujuan teks eksposisi. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan pengetahuan, informasi yang sejelas-jelasnya. Teks eksposisi biasanya dilengkapi dengan pendapat dari para ahli, contoh dan fakta. Fakta adalah kalimat yang menyatakan sesuai dengan kebenaran yang telah terbukti. Selain itu, ada opini, yaitu suatu kalimat yang masih berupa gagasan dan pendapat dari seseorang yang belum teruji kebenarannya. Struktur teks eksposisi. Dalam struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3 yang terbentuknya suatu teks tersebut. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis, yaitu bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis dari penulis, disebut juga sebagai bagian pembuka atau gambaran umum dari masalah yang akan dibahas. Yang kedua adalah argumentasi, yaitu bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam memperkuat argumen ataupun menolak suatu gagasan tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat, yaitu bagian yang berisi penegasan ulang pendapat penulis, yaitu bukan malah untuk mengajak, dalam artian bagian yang berisikan penegasan ulang dari pendapat yang dinyatakan oleh seorang penulis. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menggunakan bahasa baku. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, berisi tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu masalah bidang tertentu. Yang kelima, jelas dengan fakta, yaitu dengan dilengkapi dengan grafik, angka, statistik, gambar, atau bahkan sebagai ilustrasi. Yang terakhir adalah diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Macam-macam teks eksposisi. Pertama adalah teks eksposisi definisi. Yang kedua, teks eksposisi proses. Yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Yang keempat, teks eksposisi laporan. Yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Dan yang ketujuh adalah teks eksposisi analisis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan pronomina, yaitu jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona sendiri yaitu kata ganti orang, sedangkan pronomina non persona yaitu kata ganti bukan orang. 2. Menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung, yaitu konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, memakai kata leksikal tertentu, yaitu merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak, dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Kalau nomina dasar sendiri seperti gambar, meja, rumah, pisau, dan sebagainya. Contoh teks eksposisi yang berjudul Realita Hukum di Indonesia. Secara kita tahu, teks eksposisi strukturnya terbagi menjadi 3,
Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada kali ini saya akan memberikan sebuah judul, yaitu Realita Hukum di Indonesia. Pada tesis sendiri akan saya bacakan. Dalam hal ini sebenarnya hukum yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang telah secara tegas mengatur hukuman bagi pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, namun menjadi tumpul di hadapan koruptor. Argumentasi. Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang tingkatannya masih tergolong ringan. Bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah, padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling dihajar massa hingga tewas. Namun belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok sampai tewas. Penegasan ulang. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencari dan mencuri kayu, beliau terancam hukuman selama 5 tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima oleh koruptor. Teks eksposisi ini adalah teks eksposisi laporan, yang berarti teks eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu. Tujuan dari teks eksposisi itu adalah memberikan informasi bahwa sistem hukum di Indonesia tidak adil. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, pronomina. Pronomina terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pronomina persona, yaitu kata ganti orang. Yang kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Dalam teks yang saya berikan, pronomina persona yaitu kata kita, para, beliau, dan masa. Terus yang pronomina non persona yaitu kata ini dan itu. Yang kedua, konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya atau kata satu dengan kata lainnya. Setelah kita tahu, konjungsi dalam teks eksposisi terdapat 13, tetapi pada kali ini dari teks yang saya berikan ada 4 konjungsi. Yang pertama, konjungsi persyaratan dengan kata jika. Yang kedua, konjungsi sebab akibat dengan kata karena. Yang ketiga, konjungsi pertentangan dengan kata namun. Terus yang keempat adalah konjungsi penjelasan dengan kata bahwa. Yang ketiga, kata leksikal, yaitu kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Dalam kata leksikal terbagi menjadi 4, yaitu 1 nomina, 2 verba, 3 adjektif, 4 adverbia. Dalam teks yang saya berikan, di dalam kata nomina terdapat kata koruptor, rakyat, kayu, dan maling. Dalam kata verba terdapat kata mencuri. Terus dalam kata adjektif terdapat kata tewas. Terus yang kata adverbia tidak ada. Berliterasi. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kata salah itu dari saya, dan bila benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya lebih giat lagi dalam membuat video-video pembelajaran bahasa Indonesia di selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra.